Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, keluarga santri dan alumni Pondok Pesantren Langitan, Kesan Langitan, dan semua pemirsa TVNO yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib Al-Mujib ala Tahdhib Targhib wa Tarhib, karya dari Al-Alamah Al-Muhaddits Al-Imam As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Pada tayangan sebelumnya kita jelaskan tentang sekilas tentang kitab ini, tentang penulisnya, tentang sekilas tentang muhakkiknya, mu'alliknya. Beliau adalah putra terbaik dari Makkah Al-Mukarramah. Muhakkik dari kitab ini juga merupakan putra dari penulis kitab ini. Beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang alhamdulillah Al-Faqir mendapatkan anugerah dari Allah untuk bisa berguru kepada beliau. Kami bersyukur kepada Allah. Beberapa tahun kami bermukim di Tanah Suci dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada Al-Faqir untuk berguru kepada beliau. Metode kajian kitab ini, kitab Targhib wa Tarhib, Fathul Qorib Al-Mujib ala Tahdhib Targhib wa Tarhib, adalah kita baca makna Jawa dulu, makna gandul, makna ala pesantren. Kemudian kami terjemahkan dan kita insyaallah jelaskan. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi talabil ilmi wa ta'alimihi. At-targhibu tawikiku demenakan fi talabil ilmi ing dalem nubre ilmu, wa ta'alimihi lan wulangaken al ilmi. Wa malan barang jaa kang teka apa simma fi fadlil ilmi ing dalem martelaken kautamanane ilmu, wal alimi lan wong kang anduweni ilmu, wal muta'allimi lan wong kang belajar ilmu. Qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Qala ngendika sapa Allah, Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Syahida wis nyekseni sapa Allah, Gusti Allah, nyekseni annahu ing sak temene Allah iku la ilaha, ora ana pangeran kang hak disembah iku mujud illa huwa kejaba Allah. Wal malaikatu lan malaikat, lan nyekseni sapa al malaikat, wa ulul ilmi lan pira-pira kang aduweni ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman halidat kang jumeneng bil qisti kelawan keadilan. Bab yang pertama tentang anjuran untuk mencari ilmu, anjuran untuk terus belajar. Satu perintah dari Allah kepada Rasulnya adalah perintah Allah
agar terus menambah ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah untuk menambah hal-hal yang lain selain diperintah untuk menambah ilmu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Hal ini sesuai dengan bab pertama kali dalam kitab Fathul Qorib ini, adalah satu anjuran agar kita terus mencari ilmu. Juga nanti diterangkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mempunyai ilmu, orang yang berilmu, dan orang yang belajar ilmu. Diawali dengan firman Allah, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi." Allah memberikan kesaksian kepada dirinya bahwa Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya. Memberi kesaksian tentang keesaannya. Tidak ada satu Tuhan pun yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kesaksian itu diikuti oleh malaikat. Malaikat juga memberikan kesaksian dan memberikan pengakuan akan keesaan Allah, memberikan satu pernyataan tentang tiada Tuhan, hanya Allah, selain Allah. Begitu pula ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, memberikan kesaksian tentang keesaan Allah, sehingga para arbabul ilmi ini dari para nabi, para rasul, para ulama memberikan kesaksian dan pernyataannya, kemudian mereka mengajarkan kepada seluruh alam tentang keesaan Allah. Arbabul ilmi ini adalah mereka yang diberi oleh Allah pengetahuan tentangnya, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, sehingga mereka mampu memberikan pengertian kepada yang lain. Satu nilai besar bagi arbabul ilmi, anugerah yang luar biasa, dan sebagai pertanda akan keutamaannya, di mana para arbabul ini penyebutannya dalam ayat ini disejajarkan dengan penyebutan Ismallah malaikat. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi." Satu pertanda akan keutamaan bagi mereka yang berilmu. Ayat ini kemudian menjelaskan tentang bagaimana Allah mengatur alam ini bil qisti, dengan adil. Keadilan Allah itu adalah mutlak, di mana Allah menentukan qada dan takdirnya. Allah melakukan apapun, bahkan ketika Allah menyiksa hambanya pun itu atas keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah.
Begitu pula umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah sebagai ummatan wasaton, diberikan oleh Allah anugerah yang besar bahwa umat ini adalah dijadikan sebagai umat yang wasaton, umat yang adil. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Min khasaisil al-ummah al-muhammadiyah, umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, umat ini dijadikan sebagai umat yang wasaton. Umat ini juga dijadikan sebagai umat yang syuhada'a 'alan nas, sebagai saksi-saksi kelak terhadap seluruh umat, seluruh manusia. Umat ini adalah umat yang Allah jadikan sebagai syuhada'a fil ardi fid dunya wa syuhada'a fil akhirah. Sebagai saksi-saksi di dunia atas umat-umat terdahulu, artinya umat ini diberikan informasi oleh Allah melalui Al-Quran, melalui sabda-sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam akan keadaan umat-umat terdahulu. Gimana kehancuran umat terdahulu, suksesnya umat terdahulu, akibat dari durhakanya umat-umat terdahulu. Apa yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu di saat mereka mendurhakai nabinya. Sehingga di saat umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun datangnya paling akhir, tapi karena informasi itu didapatkan, mereka bisa mengambil pelajaran yang berharga dari apa yang dikerjakan, yang diperbuat oleh umat-umat terdahulu. Umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai umat yang akan memberikan kesaksiannya atas umat-umat terdahulu di akhirat. Di mana sebuah hadis menceritakan bahwa masing-masing umat terdahulu dipanggil oleh Allah. Kemudian mereka dimintakan kesaksian tentang nabi-nabi mereka. Ketika mereka ditanya, apakah nabi-nabi mereka sudah menyampaikan risalah Allah? Mereka justru mengingkarinya. Mereka katakan tidak. Mereka katakan belum. Kemudian para nabi itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka ditanyakan tentang risalah itu. Apakah engkau sudah menyampaikan risalah itu? Mereka lalu mengatakan, sudah wahai Allah, sudah saya sampaikan wahai Rabb kepada umatku. Lalu Allah menanyakan lagi, siapa yang berikan kesaksian atasmu wahai para nabi? Mereka lalu mengatakan, yang memberikan kesaksian tentang hal itu, tentang tabligh risalah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Oleh karenanya, kemudian umat ini adalah umat yang statusnya menjadi syuhada, umat yang memberikan kesaksian atas umat-umat terdahulu. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kembali kepada masalah persaksian Allah
akan zatnya malaikat dan al-ulul ilmi, bahwa yang dilakukan oleh ulul ilmi dalam hal ini adalah mereka memberikan pengertian kepada umat, mereka memberikan pengertian kepada seluruh manusia akan Allah, akan zat Allah, akan keesaan Allah, sehingga umat manusia ini menjadi mengerti, mengetahui Rabbnya karena ulul ilmi, karena orang-orang yang berilmu, yang mereka kemudian menyampaikan ilmu itu dan memberikan pengertian kepada seluruh umat manusia. Para pemirsa TVNO yang dirahmati Allah, teman-teman kesan langitan yang kami banggakan, demikian kajian kitab Fathul Qorib Al-Mujib, dan ikutilah kajian-kajian berikutnya di TVNO. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.